Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sabra wassalah ista'in billah likulli syai'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa salil asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa sabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi ni'mah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menjadikan sabar dan salat salah satu media untuk menggapai kebahagiaan, ya, untuk mencapai kesuksesan. Nah, hanya beda ya, kalau orang Indonesia itu ketika penelitian ditanya itu kebanyakan ingin sukses, beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika ketika ditanya itu kebanyakan ingin bahagia. Kenapa ya? Kalau di Indonesia kebanyakan ingin sukses, tapi kalau di Amerika kebanyakan ingin bahagia. Beda enggak? Beda lah. Banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Tapi kalau bahagia ya tentu sukses lah. Mungkin sukses atau tidak ya, tapi yang penting bahagia lah. Ya gitu. Kalau di kita sudah bahagia walaupun belum sukses, mungkin gitu. Bisa jadi ya. Nah, Allah kemarin kita sudah jelas ya, salah satu ingin bahagia itu sholat, kunci utamanya adalah sholat, khusyuk ya. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama jelas iman, percaya. Makanya kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah akan memberikan hidayah, memberikan solusi kepada orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah iman kepada yang gaib, yang tidak, yang abstrak lah, yang tidak real gitu. Adanya Allah ya. Makanya Masya Allah ya Karim, kemarin saya cek, ini maaf ya, ini hanya contoh aja ke ibu-ibu. Bu, saya tuh kadang-kadang suka sedih gitu. Kemarin pas pengajian Rabu itu. Kenapa sedih? Karena manusia sekarang itu banyaknya tidak mengandalkan iman, tapi mengandalkan ilmu. Apa buktinya? Buktinya gini, ketika kita panas, sumur saat ya kering, bukan istisqa, bukan salat istisqa, tapi digali lagi. Kan dengan ilmu itu gali, bukan istisqa memohon kepada Allah, tetapi digali lagi. Bahkan sekarang panas ini sudah benar-benar panas. Tapi apakah sudah dengar ada yang istisqa? Maka kemarin Masya Allah ya Karim, para ulama itu ketika sholat istisqa langsung mendung, langsung hujan. Itu mau asar tuh. Lah kita coba aja jangan pakai sholat. Ayo kita berdoa kepada Allah, kita memohon keyakinan. Langsung doanya dalam Al-Quran tetapi dijadikan doa gitu, maksudnya bukan ayatnya, sehingga agak-agak beda, tapi ngambil referensinya dari Al-Quran, yaitu nastaghfirullah rabbana innahu kana ghaffara arsili samaa alaina minar. Ya Allah, Engkau yang Dat yang maha pengampun, ampuni dosa kami, turunkan hujan. Tidak lama, hanya 5 menit langsung mendung, langsung turun hujan. Nah kata saya gini, ibu semua yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya baru kita pada panas mentereng waktu kemarin
Monteng panas, kita doa langsung mendung, langsung hujan. Langsung sedikit walaupun sedikit ya. Nah, kata saya, Ibu, ini kita yakini bahwa yang gaib itu ada. Allah itu ada. Kita doa hanya seperti itu. Alhamdulillah, lihat. Gitu. Nah, tetapi awas, hati-hati, jangan sombong bahwa ini doa kita, mungkin saja di luar sana juga ada banyak yang berdoa seperti kita. Pas mungkin. Gitu. Nah, dan kata saya, bukan hanya hari ini, mungkin besok lusa, ayo hujan mudah-mudahan gitu. Ayo istisqa, ayo silakan ibu-ibu doa. Kan gitu. Kita yakininya gini, bukan doa kita dijawabnya, tapi kita yakini bahwa yang gaib itu ada. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah itu gaib. Allah itu ada. Buktinya apa? Kita doa langsung. Para ulama dulu mah, sahabat mah, ketika istisqa itu, beres istisqa itu langsung mendung. Bahkan langsung hujan gitu. Itu yang hebat, istisqanya yang benar. Karena memohon kepada Allah, karena kita itu memohonnya kan kepada Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan seperti kita istisqa untuk kan hujan, berarti ada apa di balik itu? Kita, keyakinan kita gimana gitu? Apakah kita masih tetap meyakini kepada kepada ilmiah tersebut? Allah sudah jelas tadi menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, kemudian setelah sabar, ayo ngajak kepada orang lain untuk sabar. Kenapa? Karena walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarati wabasyiris sabirin. Kenapa? Walanabluwannakum, karena kami pasti akan selalu menguji di dunia ini. Bisyai'in, dengan apa saja, minal khauf, satu, dengan khauf, takut. Pasti ada ketakutan, enggak ada orang ini wajah-wajah ketakutan semua gitu kan. Pasti ada ketakutan, aduh takut ini, pasti. Takut apa. Yang kedua, walju, lapar. Jadi kalau misalkan ada kekurangan makanan, tidak ada, taruhlah misalkan tidak ada yang sumber makan tadi disebut apa? Bahan pokok teh, sembako ya. Sembako misalkan kekurangan, sengaja oleh Allah. Supaya apa? Supaya gini, Allah menguji kita dengan wa naqsim minal amwal, dan dikurangan hartanya. Enggak akan sama harta teh tiap tahun teh, tiap dari awal sampai akhir teh enggak akan sama. Makanya wajar kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi. Salah satunya ketika kaya sebelum fakir. Dan memang kita tidak akan selamanya. Kenapa? Wa naqsim minal amwal. Kita akan terus dikurangan oleh Allah. Apanya? Hartanya. Oke lah. Kadang-kadang kita itu, Masya Allah ya Karim ya, kurang imannya kita kepada Allah kita. Kadang-kadang kita, ayah, sekarang kita sedang kerja, oke kita kumpulkan ini harta supaya pas nanti di masa tua kita sudah hebat, bagus, tetapi yang paling utama keimanannya. Kita ikhtiar saja ini gitu maksudnya. Bukan meyakini ini bakal gitu. Buktinya banyak orang yang sudah gini pas ternyata sudah tuanya tetap aja susah. Jadi kita hanya ikhtiar. Kenapa? Karena ini syariat diwajibkan oleh Allah, tapi yakinkan kepada Allah. Aku iman, engkau lah yang mengatur semuanya. Gitu. Tapi kita kadang-kadang mengandalkan syariat gitu ya. Apalagi yang dikurangi oleh Allah, wal anfus, diri kalian. Waduh, dulu mah tuh yo mah badag gitu ya. Huruf sakieu mah wah mencerang, ayeuna mah berada kerung-kerung we kan gitu. Nah, itu kan dikurangan oleh Allah. Tapi kalau kamu sabar, maka dikurangan anfus tersebut menjadi kifarat dosa. Contoh, kita banyak melihat dosa. Oleh Allah dikurangan penglihatan kita. Ketika kita sabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dulu, yang dosa-dosa itu. Sama telinga juga ngurangan, tubuh ngurangan. Kalau kita sabar, insya Allah itu jadi kifarat dari dosa-dosa kita yang dahulu. Kalau sabar, kalau nggak sabar, aram, tetap aja. Ya,
Sobar gitu. Datu sobar kita tetap kitu. Da puguh mata geus kieu nya. Urang geus digigisik oge tetep pusing gitu nya. Nah, kenapa wal anfus oleh Allah dikurangan? Dan Masya Allah ya Karim ya. Ketika kita misalkan melihat ini Masya Allah. Kalau saya itu mungkin diingatkan ya oleh Allah, sengaja diingatkan. Kan yang paling bagus itu kita itu banyak mengingat itu dengan Al-Quran satu, yang kedua dengan mengingat mati. Baru tadi juga teman, sahabat, tetangga, orang tua juga itu meninggal. Ya udah memang sudah tua ya, udah tua. Tapi dia mau ke air, mau duhur tadi mau ke air, mau wudu itu meninggal gitu. Kan kalau gejala nggak ada gejala akan meninggal gitu. Tapi Allah sudah menakdirkan lah. Tetangga, Insyaallah Karim, mau sholat duhur tadi mau ke air, di air tuh guprak aja gitu, meninggal. Padahal nggak ada, biasa kan sehari-harinya ke masjid, udah rajin dan memang sudah pensiun. Ya Allah Karim, itu kalau mengingat mati, oh ya Allah ternyata tidak ada yang tidak dikira oleh Allah mah ya. Karena kita, kemarin teh biasa, tadi juga subuh biasa gitu, masih sholat, kok tadi sudah pengumuman gitu. Masya Allah Karimnya. Makanya mengingat mati itu harus, itu gaib tuh. Kematian itu hal yang gaib tuh. Nggak ada yang tahu kapan mati. Maka orang yang paling utama itu orang yang disebut orang takwa itu alladzina yu'minuna bil gaib tadi. Itu iman terhadap yang gaib. Yang gaib itu salah satunya kematian. Kematian gaib, kapan datangnya nggak tahu. Mungkin, wah dah itu mah pantas sudah geus tua, ente muda, maut mah maut deh. Oh wajar itu mah geringan, ente geringan dan sehat oge nya tetep meninggal matinya. Itu. Nah, wal anfus wasamarat, dikurangan makanan, buah-buahan gitu. Samarot itu buah-buahan teh makanan dikurangan gitu. Nah, itu teh harus sabarnya. Maka kata Allah wabasyiris sabirin. Di sini bukan dicobanya dengan khaufnya, dengan ju'nya, dengan aksiminal, kedikurangan hartanya, dikurangan tubuhnya, dikurangan makanannya, bukan. Tapi yang diberi kabar gembira itu siapa? Sabirin, wabasyiris sabirin. Makanya yang kemarin kita katakan bahwa bukan masalah apa? Masalah fakir atau miskinnya atau kayanya, tetapi sikap kita terhadap fakir dan kaya itu sendiri. Ini Allah memberikan ujian gini, itu anugerah dari Allah. Oke, kalau bagi orang yang sabar, maka wabasyiris sabirin, kasih kabar kata Allah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Kenapa? Karena gini, kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan mencukupkan semua orang yang sabar pahalanya itu bighairi hisab, dengan tidak dihisab, tidak diperhitungkan banyaknya pahalanya dan tidak dihisab. Jadi orang yang sabar itu nanti tidak akan dihisab. Kalau tidak dihisab ya masuk surga lah langsung. Wow, keren gitu. Makanya sabarlah gitu. Sabar itu dari apa? Satu, sabar yang paling rendah pahalanya, sabar dari balahi musibah. Karena musibah, kata Nabi ketika pas mati lampu, innalillahi. Kata Aisyah, ya Rasul, siapa yang meninggal? Ini lampu. Kok innalillahi? Ya lampunya meninggal. Kenapa? Sesuatu yang membuat kita tidak enak, itu musibah namanya. Walaupun hanya mati lampu. Pas tadi masuk subuh mau adzan ya, di sana mah mati. Pret. Waduh, innalillahi. Ya kebedak ke masjid aja sama aja. Gelap-gelap juga. Itu innalillahi. Jadi innalillahi itu bukan hanya untuk yang meninggal saja, kena musibah apapun. Innalillahi gitu. Nah, yang kedua, yang naik lagi tingkatannya, yaitu sabar ketika ibadah. Itu memerlukan sabar. Contoh misalkan, nah imam teh baca surah nanti panjang, sabar.
Nah, baca Fatihahnya teh beda jeung abdi sabar, mungkin ilmunya beda. Hah? Ngaji tunduk sing sabar gitu. Nyindiran sorangan. Sabar. Nah, kalau tunduk dipaksakan disengajakan berarti itu sabar tuh. Sabar. Dalam ibadah itu harus sabar. Istiqomah. Gitu. Nah, kalau orang yang istiqomah itu orang yang sabar. Kalau orang nggak sabar nggak akan istiqomah. Itu tingkatan yang kedua tuh. Ibadah sabar itu. Dalam ibadah gitu. Kadang-kadang maaf ya, gini, jangan mengukur orang lain dengan ukuran ilmu kita. Kadang-kadang menurut keinginan kita, ilmu kita itu seperti ini, belum tentu sama. Ilmu itu beda. Contoh tadi dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan juga dalam Al-Qur'an disebut sab'ul masani. Apa itu sab'ul masani? 7 ayat yang diagungkan oleh Allah. Yang menjadi abstraknya. Jadi kalau dalam karya ilmiah yang bagus itu dibaca abstrak saja sudah seluruh karya ilmiahnya akan kepaham, oh ini. Tapi kalau abstraknya kacau udah nggak akan kepaham apa maksudnya gitu. Jadi abstraknya. Apa itu Al-Fatihah? Nah, 7 ayat ini beda pendapat para ulama. Oke. Satu, misalkan kata Imam Syafi'i, Bismillah itu 1 ayat dari Al-Fatihah. Kalau 1 ayat dari Al-Fatihah, berarti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Ya. Oke, berarti itu 1 ayat. Berarti harus disambungkan. Kalau misalkan yang kedua, kalau bismillahnya itu bukan disebut 1 ayat, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang lain, berarti boleh di situ berhenti. Karena beda ayat, walaupun ada lam alif, karena 1 ayat. Itu perbedaan para ulama. Jadi boleh mau disatukan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin boleh. Atau misal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Karena ayat beda dan sudah sempurna maknanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim udah sempurna maknanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin beda lagi kalimatnya, gitu. Jadi boleh di situ. Ada 2 pendapat. Jadi boleh. Boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 kali kan. Nah, tapi kalau gini, ini agak-agak ironi nih. Kita tidak bismillah nih. Kita tidak bismillah. Berarti tidak menganggap bahwa bismillah itu 1 ayat dari Al-Fatihah. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dianggap 1 ayat. Nah, itu berarti 6 ayat. Itu menyalahi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an sab'ul masani, di dalam hadis pun Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi keyakinan kita tuh. Jadi mangga mau bismillah nanti dijadikan, oh kata Imam Syafi'i mah bismillah itu 1 ayat, berarti oke, itu 1 ayat kan gitu. Gitu. Ya. Bagusnya. Tapi nggak apa-apa disatukan juga sebetulnya, tapi yakini bahwa itu 1 ayat gitu. Kalau kita meyakini bismillah itu 1 ayat. Tapi ayat terakhir kita baca terputus, berhenti gitu ya. Nggak apa-apa. Bukan berarti kita itu 8 ayat. Enggak menyebutkan situ 8 ayat. Makanya keyakinan tadi kata saya. Kan 1 ayat pun kadang-kadang kalau ada wakaf atau ada berhenti, ya kita berhenti kan? Gitu. Walaupun 1 ayat tidak semuanya seluruh 1 ayat harus dibaca kan? Gitu. Gitu. Jadi keyakinan kita, makanya hati-hati ketika kita meyakini A, maka kita harus konsisten. Meyakini B, maka konsisten. Jadi keyakinan salah satu keyakinan bakal terkorelasi dengan yang lainnya. Ya kalau kita misalkan bismillah disatukan ayat, 1 ayat berarti ini 1 ayat nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Walaupun kita berhenti, apa alasannya? Satu, maknanya sudah pas. Yang kedua, lebih baik kita menjaga makhrajul huruf, sifatil huruf, tajwid daripada memaksakan disatukan tapi makhrajnya nanti akan salah. Banyak sekarang karena ingin disatu ayatkan sampai makhrajnya nggak benar, tajwidnya nggak benar, itu bahaya. Padahal di situ diperbolehkan. Itu contohnya gitu. Nah, jadi jelas intinya apapun harus pakai ilmu. Al-Fatihah di satu napas kan boleh, satu semuanya boleh, tapi tetap tajwidnya harus benar. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, terus sampai waladdallin, nggak apa-apa, silahkan. Kenapa? Karena ada yang membolehkan dan memang aturannya ada, aturan cara membacanya. Enggak harus gini, setiap ayat harus berhenti, enggak. Tetapi ada ayat 1 ke ayat 2 itu harus disambung. Contohnya apa? Contohnya misalkan ayat berikutnya itu isim mausul. Contoh allati, bagusnya itu disatukan ayatnya. Yang contohnya Ar-Ra'aita ya? Ayat li'ila. Ayat ada Aladina. Li'ila ya? Itu boleh. Hanya jangan gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu enggak boleh. Salah. Kenapa? Kok diwaso tetapi tidak disambung? Katanya diwaso. Tapi atau gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Engkau dikoto enggak, diwaso enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah. Kenapa? Karena kalau disukunkan harus berhenti dulu, tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau diwaso, ya waso diharkatan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu salah tuh. Itu. Makanya apapun harus pakai ilmu. Mau diwaso silakan, mau dikoto silakan. Ya gitu ya. Itu contohnya sabar dalam ibadah. Nah, yang paling tinggi itu sabar menahan maksiat. Oh, itu mah. Hari pas ninggal, wow, gitu. Nah, tahan, jangan gitu. Tahan. Gitu. Pas ada dompet, ya tahan. Itu menahan, sabar dalam menahan maksiat itu pahalanya paling tinggi. Untung. Jadi ternyata musibah, sabar dalam musibah itu paling bawah ya derajatnya, itu paling kecil gitu di hadapan Allah itu. Justru kalau kita ingin maksiat, sudah ada peluang untuk maksiat, kita tidak maksiat, itu hebat. Contoh misalkan kita ada jengkol. Aduh, kalau saya makan jengkol, batur bisa bauan, batur bisa susahan. Wah gitu. Ada jengkolnya, kita enggak makan. Nah itu yang hebat mah. Saya emang enggak makan jengkol, kenapa? Ada eueuh. Wah itu teh kaji, itu udah puguh. Kalau ada rokok, enggak ngerokok, takut ngabauan batur. Nah ada rokoknya, siap yang lain. Tapi kita takut orang lain terganggu. Wah itu pahala. Amun eueuh rokok mah, kunaon teh rokok? Abis kaganggu mah. Boga henteu. Teu kaji itu. Parah ngomong gitunya. Nah, itu ya, sabar. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berkata dalam surah Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azamil umur. Sesungguhnya orang yang sabar dan orang yang pemaaf, suka memaafkan orang lain, maka dia adalah seorang yang disebut azmil umur, ulul azmi.
Nabi saja kan ulul azmi itu yang paling tinggi derajatnya. Yang nimba itu, yang mimin itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mimin. Itu sudah satu derajat ya, sudah hierarki itu mimin tuh. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu kan disebut ulul azmi. Nah, kita bisa seperti itu kalau bisa sabar dan pemaaf. Memohon maaf kepada Allah, pemaaf gitu. Udah memaafkan tuh Masya Allah ya Karim. Perlu perjuangan itu memaafkan itu. Ya udahlah, aku maafkan. Tapi jangan sekali-kali lagi ya. Waduh, engkau memaafkan tapi ayat itu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah 153 ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah terhadap sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar, akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena di dunia itu wa lanabluwanakum. Kenapa Allah itu menguji ini salah satu alasan mungkin ya. Salah satu alasan. Wa lanabluwanakum, kenapa Allah menguji kalian? Hatta na'lamul mujahidin, supaya aku tahu siapa yang mujahid, yang sungguh-sungguh nih. Kalau tidak diuji kan nggak kelihatan mana yang sungguh-sungguh. Sok diuji nih. Misalkan pas pengajian hujan buat. Nah, itu sungguh-sungguh mah. Siapa yang sungguh-sungguh? Hujan nu ngajian lagi eueuh malah tuh. Jadi kelihatan orang yang sungguh-sungguh mah kumaha ge wader we, hayu gitu. Ya mah aya nu ngaraji teu? Gue saeutik kan leburkeun we. Oh, enggak, kalau orang yang mujahidin hayu lah. Gitu. Wah, mujahidin. Yang kedua, mujahidin minkum wasabirin. Allah akan melihat siapa yang sabar. Kan kalau tidak diuji tidak kelihatan mana yang sabar mana yang enggak. Aya liwat. Oh, ente sabar. Padahal makanya yang keweng geus beres ngajinya kudu teu jam 8 sagerupa. Sabar. Sabarnya. Al mujahidin. Ya, yang sungguh-sungguh siapa? Ya wasabirin, siapa yang sabar. Coba kelihatan. Kalau enggak dikasih ujian enggak kelihatan siapa yang mujahidin, siapa yang sabirin, enggak kelihatan. Sama, makanya Allah menguji itu ya. Itu banyak sekali ayat-ayat tentang sabar tuh ya. Nah, hadisnya apa? Banyak sekali hadis, salah satunya kalau Rasulullah SAW at-tuhur satrul iman. At-tuhur satrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Jadi yang hadisnya itu sebetulnya at-tuhur satrul iman. Jadi an-nadopatu minal iman mah itu mah sebetulnya peribahasa Arab ya. Tapi maknanya sama dengan hadis gitu ya. Kalau tadi an-nadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau dalam hadisnya at-tuhur satrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Maknanya kan hampir sama ya. Suci dengan bersih. Hanya kalau bersih belum tentu suci, kalau suci pasti bersih. Gitu. Maka dalam hadisnya mah at-tuhur satrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Bahkan dalam fikih itu Masya Allah ya Karim, saking beratnya najis itu karena tidak sah kan kalau ada najis. Makanya hati-hati anak-anak lari-lari keluar gitu nggak pakai sandal ke masjid lagi gitu nggak pakai sandal, itu juga harus hati-hati, kita harus perhatikan gitu. Kenapa? Karena ya udah itu juga sucinya, sok aja sholat di situ nggak pakai sejarah, berani nggak sholat itu. Kalau iya itu suci, kan suka ada yang mengatakan itu suci, iya silakan cobaan sholat. Coba aja dari rumah nggak pakai sandal ke sini, sholat di sini, jalan dulu ke sana, berani nggak gitu. Kalau iya mah itu suci gitu, harus konsisten. Lamun aya itu mah udah sholatnya di situ aja gitu. ya gitu. Nah, walhamdulillah tamlaul mizan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya syukur, itu orang yang syukur itu akan memenuhi timbangan amal. Tadi saya baca dalam Ihya Ulumuddin
Saya tidak lihat halamannya, hanya jilid pertama yang saya baca tadi, tidak sempat melihat halamannya. Gini, orang yang istighal membaca qiraatul Quran, dia itu membaca Quran itu istighal itu katungkul bahasa Sunda padadang naon katungkul teh. Fokus. Katungkul teh naon atuh? Fokus lah. Yo katungkul teh naon teh ketika ada waktu baca Quran, ada waktu baca Quran aja. Kemudian sampai dia enggak sempat berdoa lah gitu. Nah, bacanya Quran tersebut dianggap oleh Allah syukur. Sehingga ketika syukur, maka semua keinginannya oleh Allah dikabul walaupun tidak minta. Nah, walhamdulillahi tamlaul mizan. Orang yang membaca alhamdulillah itu syukur kepada Allah, maka penuhlah amal timbangan. Nah, kalau orang yang syukur, makanya kalau alhamdulillah itu harus dengan hati. Makanya kebayanglah kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika menyebutkan alhamdulillah itu. Jadi jangan mulut saja zikirnya ya. Pikiran, hati kita harus zikir. Yang subhanallah, 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 kayaknya. Yang benar adalah subhanallah, subhanallah gitu ya. Kemarin yang gimana subhanallah, subhanallah. Nah, tenan. Kan biasa gitu. Kan teu maju pas inget loh begitu tadi gitu. Nah. Makanya alhamdulillah itu alhamdulillah ya Allah. Kebayang oleh kita nikmat dari Allah itu ketika alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang menyebutkan alhamdulillah itu alhamdulillah. Apa tuh ya? Segera tengah. Coba belajar. Alhamdulillah. 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 Iya betul. Iyalah. Lihat gini, Nabi itu dalam sholat saja tidak mementingkan kuantitas. Nabi itu tidak memperbanyak rakaat, tapi memperbanyak berdiri. Nabi itu berdirinya lama sampai bengkak. Bukan memperbanyak rakaat, tapi surahnya yang dibanyakan. Kan lihat di dalam hadis. Kadang-kadang satu rakaat itu Al-Baqarah tamat satu rakaat. Itu berarti lama tuh. Tidak mengejar banyak rakaat, enggak. Tapi kualitas bukan kuantitas. Ada orang mengejar target tilu, subhanallah. Saya tuh sering lihat gitu ya. Enggak sengaja dan memang suka kelihatan ini cepat-cepat gitu. Hah? Iya, jadi cepat. Oh gitu. Boleh. Yang bagus itu 3. Kaulinya, kolbinya, arkannya, anggota badan. Jadi dikir itu 3-3-nya harus ada. Tapi minimal yang paling rendah itu lisan. Kauli saja itu paling rendah. Anggota ini kita arkan. Ketika dikir itu, ketika menyebutkan subhanallah atau apa itu? Arkan. Iya itu juga arkan. Ya, kan itu kan la tidak ilaha illallah. Tapi dalam hadis itu ada ketika gini. Nabi manggil ke Ali, kamu tuh dikir itu yang benar. Gimana ya Rasul? Harus dengan hati, harus fokus. Gimana caranya? Ikuti aku. Dengar dulu. Jadi ada 2 hadis tuh. Ada Nabi mengucapkan la ilaha illallah 1 kali diikuti oleh Ali, ada disebutkan 3 kali dulu Rasul baru Ali. Gini. La ilaha illallah. Peremkan matanya kata Nabi. Tuh gerak tuh dengan arkan tuh. Jadi la ilaha illallah. Jadi
gitu enggak sembarangan, ada sanadnya. Bukan gitu, illallah. Bukan ada sanadnya. Saya punya paman istri ya. Dia pernah sampai kayak gini ngajarin misalnya saya di lain jadi bukan hanya begini gitu ya. Ini juga sampai digerakkan, ini juga loh, apa ininya gitu loh gitu. Maksudnya gini kan. Jadi semua jadi saksi. Oke. Mungkin arkan itu arkannya. Enggak ngerti gitu. Setelah penjelasan dia, ini semua harus berzikir tubuh kita semuanya gitu. Tadinya mau ketawa saya gitu ya, tapi kesana mah dalam juga. Sampai begitu lumayan ya. Bisaan. Dalamnya pada yang ini. Tapi memang insya Allah Nah, yang disebut dengan syukur bersyukur dengan arkan, misalkan kita dapat uang, kita sedekah, itu dengan arkan. Badan ya, gitu. Syukur. Nah, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani minas samawati wal ardh. Was sholati nurun, salat itu nur. Jadi orang-orang yang suka sholat pasti akan bercahaya. Kenapa? Wassolatu nur. Kalau orang yang benar sholatnya pasti bercahaya. Makanya kalau ulama-ulama yang sudah masya Allah sudah hebat gitu ya. Kalau lihat itu kita melihat itu sejuk gitu. Sejuk gitu, nur kena gitu. Kenapa sholatnya sudah dengan hati ya. Jadi zikir itu ada lisan saja, ada dengan hati, ada dengan pikiran. Gitu. Nah, lisan saja, minimal lisan sajalah. Tapi hati saja boleh nggak? Boleh. Tapi yang bagus mah ya lisan, ya pikiran, ya hati, ya anggota badan. Kan gitu ya. Itu. Was-shadaqah itu burhan. Kalau sedekah nanti yang akan menjadi guide kita nanti, sedekah itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah itu yang menjadi burhan, yang penunjuk kita, guide kita. Kita kan nggak tahu nih jalan, maka dengan sedekah maka insya Allah ada guide itu. Wasobru diaun, sabar adalah penerang. Yang menerangi hidup kita adalah kesabaran. Ya sabar itu masya Allah diaun yudi'u wadoa yudi'u diaan. Yudi itu bahasa Arab tuh Pak. Wadoa yudi'u diaan. Menerangi. Menerangi. Lan? Menerangi. Sedang dan akan menerangi itu. Itu fi'il mudhari itu. Diaan yang menerangi, sabar itu menerangi. Sabar itu akan membuat hati terang, pikiran terang. Kalau dengan sabar itu husnudon ke Allah, iman hebat. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Coba di sini ya Allah. Wal Qur'anu, hanya Quran itu lihat. Tadi juga saya baca ya waktu satu tadi baca di Ihya juga sama artinya seperti ini. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Nah ini lihat sini. Wal Qur'an, sedangkan Quran itu jadi hujjah. Hujjah itu apa? Argumen lah, alasan atau syafaat lah, boleh lah gitu ya. Laka, manfaat untukmu, artinya akan menolongmu. Tapi lihat di sini, wa alaika, dan mungkin saja Quran akan mencelakakanmu nanti di akhirat. Di sini Quran itu ada dua, lihat. Wal Qur'anu hujjatun laka, Quran itu bisa jadi akan jadi memanfaat, memberikan syafaat kepadamu, tapi wa alaika, mungkin saja melaknat kepadamu. Hati-hati dalam Al-Quran. Kenapa?
Kalau kita membaca Al-Quran, membaca ilmu, itu kemudian untuk apa? Hanya untuk pamer, hanya untuk kita lebih hebat, pamerlah intinya itu, maka bahaya. Kesabaran, tidak sabar, menahan ingin dipuji oleh orang lain, itu bahaya. Justru melaknat Quran tuh. Kita hafalkan supaya apa? Supaya disebut, wah ini hafid, wah ini tahmil, gitu. Wah ini yang hafal Quran, dia mulia, ingin diagungkan, wah bahaya. Itu melaknat Qurannya. Tapi kalau kita bisakan benar-benar sudah membaca Quran itu jadi tawadhu, diamalkan, itu menjadi syafaat kepada kita. Di sini memang satu-satunya ini yang ada dua ya. Wal Qur'anu hujatun laka, manfaat untukmu, wa alaika mungkin madarat untukmu. Dengan Quran ini. Gitu, hati-hati makanya mempelajari Al-Quran itu jangan sampai kita salah langkah. Ya, itu. Keikhlasan dan aja. Nah, itu naon maksudnya naon itu. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu pamu'atikuha au mubikuhanya. Setiap manusia itu setiap manusia itu setiap pagi dia menjual dirinya. Maka pamu'atikuha, maka dia akan membebaskan semuanya, dirinya, membebaskan dirinya itu dengan apa? Dengan amalan-amalan yang tadi. Salah satunya membaca Al-Quran, salah satunya dengan sabar, dengan tasbih, dengan apa gitu ya. Kata Rasul juga, annan nasan minal ansari, lihat di sini, sesungguhnya ada seorang sahabat dari seorang Ansor datanglah bergerombol kepada Nabi. Sa'alu, mintalah Rasulullah kepada Rasul. Nabi itu dermawannya, masya Allah ya karim ya. Minta satu, fa'atohum, maka dikasih. Ada lagi kasih, lagi kasih. Summa sa'aluhu, kemudian dikasih. Datang lagi, dikasih lagi. Fa'atohum hatta nafida, sampai habis Nabi itu hartanya. Kata Nabi apa? Ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi ma yakun indi min khair. Maaf, sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Enggak ada lagi yang bisa saya berikan kepadamu. Falan adakhirahu ankum wa may yasta'fif, barang siapa yang bisa menahan, sabar tuh, menahan dari minta-minta, dari ingin senang sendiri, maka yu'iffahullah, maka Allah akan menjaganya. Kalau kita misalkan menahan, artinya sabar nih. Sabar tidak minta-minta, maka Allah akan menjaga kalian. Maka jangan sampai ada harapan diberi oleh orang lain. Itu tidak afif tuh. Afif menjaga diri. Jaga diri gitu. Supaya apa? Supaya Allah afif kepada kita. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan mengayakan kalian. Akan mencukupkan kalian. Ya cukuplah Allah. Dan Allah lah. Adapun misalkan caranya Allah melalui manusia, silahkan ya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang sabar, maka Allah akan sabar juga mengurus kamu. Allah akan sabar. Bukan berarti gini, oh kalau kita tidak sabar Allah juga tidak sabar, bukan. Kan? Artinya ya tergantung kita. Indallah inda dunil abdi, sesungguhnya Allah tergantung prasangka manusia. Kalau cukup, ya Allah itu menikoret, nya mau dibere ku kami kan gitu. Jangan, Allah itu nahan tuh ngajabah wae, ya udah nggak dijabah. Kalau kita yakin pasti Allah kan, pasti. Tapi udah tetap kepastian itu harus diuji dulu ya. Jangankan kita Nabi Ibrahim saja, kan untuk meyakinkan, bukan tidak percaya ya, untuk meyakinkan. Ya Allah,
gimana ya engkau bisa menghidupkan lagi yang sudah mati? Kata Allah, ambil 4 burung, sembelih olehmu, kemudian cacag. Yang cacag itu pada sini dicacagu, mutilasi, cacag. Kemudian simpen, udah campurkan semuanya, empatannya, simpen, acak secara acak, simpen 4 wadah, kemudian simpen di bukit, panggil olehmu satu burung, datang lagi. Itu kan dia dalam Al-Quran tuh, bukan hadis. Dia udah jelas kebenarannya, maka datanglah. Itu ternyata keyakinan itu memang perlu ujian ya, perlu ujian. Dan perlu pembuktian juga gitu. Makanya pasti Allah akan membuktikan hal-hal yang di luar nalar gitu kita itu. Nanya, aku teh kok bisa gini gitu. Sengaja supaya kita yakin ke Allah. Oke lah, mujizat lah contohnya gitu. Mujizat kan di luar nalar. Nabi ngobrol dengan onta gitu. Nabi ketika duduk pohon nunduk, ketika jalan awan mayungan gitu, jadi nggak kepanasan. Nah, saya mah tadi bolak-balik panas itu, suka panas tadi jam 12, jam 11 sampai tepi kayu nanti riut kayaknya panas itu, panas itu jalan agak jauh itu, langsung jangar panas. Tak Nabi mah di piuhan ku awan nanti jangar. Kalau kita mah lan nya di iwan ku payung, tak itu teh ningali Nabi teh, ningali Nabi di iwan ku awan. Tadi pepanasan teu lieur. Karomah. Calon Nabi ras. Imam Mahdi. Teng istidraj tuh panyungkun. Jero. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban. Kata Rasul, aku itu sampai ajib gitu, sampai takjub gitu. Ajaban. Kenapa? Li amril mu'min. Semua yang datang ke orang mukmin, suatu urusan yang datang kepada yang orang mukmin nih ya. Inna amrohu kullahu lahu khair. Itu semuanya akan jadi kebaikan. Itu orang mukmin mah gitu. Jadi apapun yang datang ke orang mukmin itu mah sampai takjub Nabi. Kenapa? Karena semuanya jadi kebaikan. Kenapa? Walaysa lakali ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarrahu. Kalau dia mendapatkan sarrah. Apa sarrah itu? Sarrah itu kebaikan. Kalau sinnya besar ya syara. Ini syara itu kemudahan justru. Dia diberikan kemudahan oleh Allah syara. Kalau syara ya oke, syara. Makanya cara bacanya. Kalau syara itu kemudahan. Syakara. Maka bersyukurlah. Diberi kemudahan, syukur, kebaikanlah untuk orang yang dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, pakana khairul lahu, dia orang baik. Wa in asabatu dharra, ketika dia kena dharra, madarat lah gitu bahasa kita madarat ya. Bahasa Arab madarat ya. Kena dharra, sabar, pakana khairul lah, maka dia bagus. Jadi kalau dia dimudahkan oleh Allah, syukur, bagus. Jadi ke orang mukmin itu mau diberi apapun pasti akan jadi kebaikan gitu. Makanya Masya Allah orang mukmin mah semuanya dipakai fasilitas untuk kebaikan. Jadi presiden, jadi kebaikan. Jadi rakyat, kebaikan. Jadi pedagang, dia dijadikan fasilitas untuk kebaikan. Apapun gitu. Hebat ya. Kata Nabi ya gitu. Sebenarnya agak panjang Led. Jadi ikhlas itu kan hampir sama dengan sabar ya, artinya dalam sikap hati gitu ya. Kalau ikhlas itu misalkan kita beramal mengikhlaskan. Kita saat itu ikhlas. Tapi kemudian ikhlas ini enggak tidak diukur pada saat itu aja, dia waktunya gitu ya. Misalkan kita memberi sesuatu untuk masjid, menyumbang. Pada saat kita beri itu kita ikhlas.
Tapi hari kedua, hari ketiga, mungkin tahun berikutnya itu tiba-tiba ada rasa tidak ikhlas atau sombong itu. Saya pernah dengar katanya itu menggugurkan salah itu ya. Nah, kedua juga begitu juga dengan sabar, misalkan pada saat kita kena musibah, kita sabar saat itu. Tapi kan hari ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya setan terlalu menggoda ya. Akhirnya dia ngedumel gitu. Nah, ada yang bilang itu juga merusak pahala itunya. Nah, saya tanyakan gini, apakah pahala gitu dalam artian yang diberikan Allah itu memang akhirnya akan hilang gitu dengan berjalannya waktu. Karena gini, istilah orang berbuat kebaikan dia ikhlas itu hari pertama, hari kedua dia masih ikhlas. Apakah hari itu dia nggak dapat pahala gitu? Hari ketiga, keempat, kelima dia masih sabar atau ikhlas. Berarti kan dia masih ada kebaikan gitu pahala. Apakah kemudian setelah hari ke-6 misalkan karena sesuatu dia tidak ikhlas atau tidak sabar, ini semua hilang semua gitu. Apakah tidak per hari itu ada pahalanya gitu buat dia? Oke. Ujuk semuanya ini semua. Gitu. Jadi gimana? Ya, ini karena Allah sudah jelas dalam Al-Quran ya, janganlah kalian membatalkan sedekahmu dengan manna wal adza. Jangan membatalkan sedekahmu dengan manna wal adza. Apa mana itu? Tadi ngunek-ngunek teh apa tadi? Jadi ngungkit ya Pak Cecep. Jadi ngungkit. Kalau ada itu menyakiti. Jadi kita sudah tuh udah kamari ke orang diberi. Tadi orang miskin mah gitu. Nah, jadi batal tuh pahalanya. Kelakuan kita, makanya di dalam Al-Quran sudah jelas, hati-hati jangan sampai dibatalkan oleh kita sendiri. Contoh tahajud kita ikhlas. Pas kita ngobrol aja Mbak ayo buat batur, kita tadi saya tahajudnya rada malam ting jadi ngantuk. Nah, itu dibatalkan oleh sendiri. Membatalkannya. Satu. Oke. Ini saya analogikan ke sabar dulu ya supaya pas. Ada yang perkataan gini, sabar itu ada batasnya. Sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Hanya kita dalam sabar pasti ada batasnya. Nah, ambilin ini. Nah, ambilin. Nah, sudah beda kan? Sok, dihitung 5. Oh, berarti sabar dengan 5. Sabar enggak? Sabar. 1, 2, dia pasti bisa sabar tuh. Hanya setelah itu tidak sabar disebutnya gitu. Pun kalau dianalogikan ke ibadah mungkin saja bisa seperti itu mudah-mudahannya. Tapi yang dikhawatirkan tadi kita membatalkan sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan ya tadi kita kan ikhlas awalnya. Ikhlas itu dapat ikhlas di situ pas menggumalnya itu yang dikhawatirkannya itu membatalkan pahalanya itu. Tapi mudah-mudahan seperti tadi sabar. Sok dihitung sampai 5. Hiji berarti masih sabar tuh kan. 2 sama masih sabar dapat pahala tuh. 3, 5 geus 5 berarti ente sabarnya cuma 5. Sebetulnya aslinya sabar enggak ada batasan. Hanya kita sabar kita ada batasnya. Tergantung kitanya. Aya nu sabar bisa gitu. Sehingga Umar bin Khattab dicarekan ku istrina ge mohon gitu. Orang gagah gitu dicarekan ku istrina. Lain eleh bukan. Tapi ya memang orang capek. Istri kan capek. Orang capek biasanya kan naik. Kan ketika capek naik pitam gitu. Nyarikan. Ya udah, enggak apa-apa. Dan memang sedang capek. Gitu. Kalau ada masalah kan orang capek mah gitu. Nah, gitu. Jadi bukan berarti setiap saat Sayyidina Umar kalah dengan istrinya, enggak. Karena dia sedang marah, enggak dilawan dengan marah, tenang aja. Nanti setelah nyantai, nah itu perbuatannya enggak baik gitu. Bukan kalah, bukan Umar tuh. Umar segitu gagah istrinya bukan. Tapi tahu situasi. Itu adil tuh, Faruk tuh. Umar itu kapan dia mau keikhlasan itu jadi tetap pahalanya akan rusak ya kalau meskipun udah hitungan tahun udah hitungan bulan. Dikhawatirkan memang gitu sih kata ulama memang makanya harus istiqomah gitu. Pokoknya kalau udahlah. Tapi ada kan godaan itu kan belum tentu dari kita tapi itu kan maunya setan dasar enggak ya Allah gitu. Balik lagi kita. Tahan lagi oleh kita, ya Allah gitu. Kan
Oke, satu sabar, dua sabar. Ada sesuatu yang enggak sabar, ya Allah gitu. Ari teh udah 10 hari lagi, kita ya Allah, abdi teh sabar we. Nah, ikhlas abdi ikhlas teh ya dapat teh ikhlas. Bisa jadi gitu. Kalau menurut saya, tidak hanya punya keyakinan, misalnya saya ikhlas, yakin ikhlasnya, enggak, harus diuji dulu bahwa misal saya nih menolong seseorang, ikhlas pasti ya, di awal lah gitu. Sewaktu-waktu yang ditolong ini balik nggak enak melakukan kita. Nah itu Wah, ujian itu. jadi menguji keikhlasan kita. Tadi siapa yang sabar, siapa yang mujahid itu diuji. Satu ikhlas dan sabar. Ilmunya Bener kan nih ikhlasnya? Iya. Ujian warna belang. Supaya apa? Supaya ketahuan mujahid benar-benar enggak gitu kan? Sabar enggak kan? Mujahidin, sabirin, benar enggak kan gitu? cukup hanya punya keyakinan sendiri, saya ikhlas. Diuji. Aja gitu, kalau harus diuji gitu. Terasa kita tuh sering jatuh bangun gitu kan. Iya. Sering jatuh bangun gitu kita. Iya. Dengan amal dan kesabaran itu. Tapi kalau lintasan hati itu mah memang satu ketika gitu. Tapi kan ketika sadar lagi, ya Allah, maafkan, mudah-mudahan dengan istighfar lagi, misalnya ya Allah, kemarin itu saya sedang memang engkau juga tahu bahwa aku sedang ada masalah ini. Jadi kemarin yang amal kemarin akan diungkit lagi oleh hati saya ya Allah. Tapi sekarang ya Allah, maafkan dosa itu tersebut. Nah, taubat, mudah-mudahan kembali lagi dosa itu pahalanya. Gitu. Ya. Itulah sabar. Ada pertanyaan lagi silahkan. Mangga.